Shalom. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi di dalam acara Renungan Pagi Gereja Kristus Yesus Jemaat Palembang. Bagaimana kabar jemaat sekalian? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan mengantar kita dalam perjalanan sepanjang hari ini. Kita akan mendasarinya terlebih dahulu sebelum kita beraktivitas di dalam firman-Nya. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Efesus pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dalam renungan pagi hari ini saya ingin memberikan judul renungan kita, yaitu menyadari dan menjalankan tanggung jawab. Mari saya ajak kita untuk menyimak firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Sebelum kita merenungkan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang senantiasa hadir mendampingi kami di setiap saat kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami, baik bagi hamba-Mu maupun juga bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang menyaksikan akan program ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari yang baru Tuhan berikan, kesempatan kembali Tuhan berikan bagi kami. Kami ingin memulai seluruh aktivitas kami, namun Tuhan, sebelum kami memulainya, kami memohon kepadamu kiranya Engkau menolong kami, mendasari seluruh pergerakan perjalanan kehidupan kami, supaya ketika kami berjalan di sepanjang hari ini, kami berjalan menurut kehendak dan keinginan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar semboyan pantang pulang sebelum padam. Kira-kira Bapak Ibu Saudara pernah mendengar semboyan ini? Saya kira kita tahu semboyan ini adalah sebuah semboyan satu kelompok pekerja apa? Ya. Pantang pulang sebelum padam. Ya, betul sekali. Ini adalah semboyan dari Korps Pemadam Kebakaran. Pantang pulang sebelum padam. Saudara, kalau saudara melihat di setiap tempat-tempat atau pos-pos atau instalatir atau tempat-tempat pos pemadam kebakaran, mungkin saudara akan menjumpai slogan atau semboyan ini, ya, pantang pulang sebelum padam. Saudara, apakah ini semboyan yang ditulis tanpa arti? Apakah semboyan ini ditulis dengan sesuatu yang tidak ada tujuannya sama sekali? Saudara, saya kira tidak demikian. Semboyan ini dituliskan, dijadikan sebuah semboyan oleh Korps Pemadam Kebakaran
punya maksud dan punya tujuan tentunya. Nah saudara, saya melihatnya bahkan lebih daripada itu, bahwa semboyan ini ditulis untuk menyemangati, bahkan juga untuk mengingatkan kepada setiap anggota korps untuk selalu melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka harus menyelesaikannya, mereka harus mengatasinya. Mereka harus memastikan bahwa sebelum mereka meninggalkan tempat atau waktu mereka melakukan tindakan penyelamatan, pemadaman di sebuah musibah kebakaran, mereka harus memastikan bahwa semua titik api di tempat itu sudah tidak ada lagi atau tidak lagi berpotensi untuk menimbulkan kebakaran lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk betul-betul memastikan bahwa tidak ada lagi potensi api yang dapat membesar kembali. Mereka bertanggung jawab. Nah saudara, jadi dengan demikian bahwa semboyan ini sebenarnya juga mengandung sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk setiap korps memastikan tidak ada lagi api atau titik-titik api yang membahayakan atau berpotensi untuk menimbulkan kembali kobaran api. Setiap korps selalu ingat, setiap korps selalu menyadari, dan bukan cuma menyadari, tapi menjalankan tanggung jawab pada tiap-tiap anggota untuk memastikan bahwa kobaran api harus padam. Kalau belum padam, mereka pantang untuk pulang. Kalau belum selesai, pantang untuk mereka pulang. Harus sampai selesai. Tidak ada titik api yang dapat menimbulkan kobaran api yang lebih besar lagi. Ada tanggung jawab di sana. Semboyan ini bukan cuma sekedar sebagai penyemangat, tetapi semboyan ini juga menolong anggotanya untuk menyadari dan menjalankan akan tugas mereka. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-4 sebenarnya juga terkandung tanggung jawab. Satu tanggung jawab di tengah-tengah lingkup keluarga. Satu tanggung jawab yang harus disadari dan juga harus dijalani oleh setiap anggota keluarga. Saudara, menjadi satu pertanyaan penting kita. Mengapa kita perlu menyadari dan menjalankan tanggung jawab? Saudara bisa bayangkan, kita kembali lagi ke semboyan korps pemadam kebakaran. Kalau semboyan itu tidak betul-betul disadari dan dijalankan oleh setiap anggota tim, maka apa yang terjadi? Seperti yang tadi saya sudah katakan, mungkin sekali titik-titik api yang sebenarnya masih berpotensi itu terabaikan, dan akhirnya atau akibatnya apa? Akan timbul lagi, akan muncul lagi kobaran api yang bisa saja membesar, dan ketika membesar itu akan merembet ke tempat-tempat lainnya. Nah saudara sekalian, maka menyadari dan menjalankan tanggung jawab ini penting artinya. Mengapa penting? Mari saudara kita melihat dan mencoba menelaah dari bagian firman Tuhan kita. Kenapa penting untuk menyadari dan menjalankan tanggung jawab? Saudara, setidaknya ada dua hal yang diungkapkan dari ayat 1 hingga ayat yang keempat ini dalam Efesus pasal yang ke-6. Yang pertama, saudara, saya ingin membacakan di sini ayatnya yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Ini adalah suatu perintah yang penting. Saudara, kita bisa menangkap mengapa
menyadari dan menjalankan tanggung jawab di tengah keluarga, di dalam relasi antara anak dan orang tua dan anak, itu penting artinya. Seperti yang firman Tuhan katakan, ini adalah perintah. Ini adalah perintah. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah Tuhan. Kalau dikatakan di dalam ayat yang ke-1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang memerintahkan adalah Tuhan. Dan kalau kita flashback ke belakang, jauh ke belakang, bagian ini juga diinspirasi oleh 10 hukum, bukan? Yang telah Tuhan berikan kepada umatnya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang disediakan bagimu kepadamu. Saudara, ini merupakan perintah. Perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memerintahkannya, maka saudara tidak bisa tidak. Karena yang memerintah ini adalah penguasa. Dia pemegang otoritas kehidupan. Dia pemegang otoritas segala sesuatu di dalam hidup di tengah dunia ini. Tuhan yang memerintahkan. Menyadari dan menjalankan tanggung jawab itu penting artinya. Kenapa? Karena memang diperintahkan oleh Tuhan. Cuma memang tentunya saudara, mungkin kita berpikir, ini untuk anak-anak kepada orang tua. Tidak, saudara. Kalau kita terus cermati bagian demi bagian, seperti tertulis di dalam ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak. Saudara, seolah-olah Paulus ingin melanjutkan dari yang sebelumnya antara anak dan orang tua yang harus menaati, yang harus menghormati orang tua. Demikian pula orang tua punya tanggung jawab kepada anak-anaknya. Dan disebutkan di sini bahwa orang tua atau bapak-bapak tidak memprovokasi sehingga anak-anak menjadi marah di dalam hatinya, dan juga mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Maka saudara sekalian, menyadari dan menjalankan tanggung jawab ini bukan cuma hanya dilakukan kepada anak, kepada orang tua, tetapi juga orang tua kepada anak. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyadari dan menjalankan tanggung jawab itu penting. Mengapa? Karena ini adalah perintah Tuhan. Yang kedua, mengapa menyadari dan menjalankan tanggung jawab ini begitu penting? Yang kedua, di dalam ayatnya yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, mengapa penting menyadari dan menjalankan tanggung jawab? Alkitab katakan supaya kamu berbahagia. Saudara, bukankah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita harap-harapkan? Bukankah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita idam-idamkan, dambakan? Dan firman Tuhan katakan di sini salah satunya ketika kita menyadari dan menjalankan tanggung jawab kita di tengah keluarga, secara khusus sebagai orang tua dan sebagai anak, ya, menyadari dan menjalankan tanggung jawab. Apa tanggung jawab dari anak-anak kepada orang tuanya? Menghormati dan menaati. Apa tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya? Mendidik mereka di dalam Tuhan, tidak memprovokasi anak-anak sehingga mereka menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi menyimpan rasa sakit hati di dalam hati anak-anak kita. Itu orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya, mendidik mereka. Dan saudara, kalau saudara perhatikan juga bahwa tiap kata kerja yang ada, baik menaati, menghormati, kemudian mendidik, begitu ya, semua ditulis di dalam nuansa imperatif, saudara. Ya, taatilah
hormatilah, didiklah, begitu ya. Diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Tuhan. Mengapa diperintahkan? Mengapa penting untuk diperintahkan, menyadari dan menjalankan tanggung jawab? Karena ini akan mendatangkan kebahagiaan. Karena ini akan menolong kita untuk mengalami berkat-berkat Tuhan ketika kita masih hidup di tengah dunia ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi hal yang penting untuk kita boleh renungkan pada pagi hari ini. Menyadari dan menjalankan tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita, saudara dan saya, terus menyadari, terus menjalankan tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita sampai hari ini? Apapun yang menjadi posisimu hari ini, entahkah engkau sebagai seorang anak, entahkah engkau sebagai orang tua, sungguhkah atau sudahkah kita menyadari bahwa kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, dan kita bukan cuma dapat menyadari tanggung jawab itu, tapi juga menjalankannya dengan baik, karena ini adalah perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan ini kepada kita, kita menyadarinya, maka kita harus menjalankannya. Kalau engkau adalah sebagai seorang anak, hormati dan taatilah orang tuamu. Bagaimanapun kondisi orang tuamu, hormati dan taati orang tua. Demikian pula dengan para orang tua. Entahkah engkau sebagai seorang bapak ataukah engkau sebagai seorang ibu, engkau adalah orang tua, maka didiklah anak-anak di dalam Tuhan. Didiklah anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa itu ajaran dan nasihat Tuhan? Firman Tuhan. Tentu sebelum kita mendidik, mengajarkan kepada anak-anak nasihat dan ajaran Tuhan, yaitu yang adalah firman Allah, maka kita pun juga harus mengalaminya, bukan? Kita harus terlebih dahulu mengalaminya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama dalam hidup kita mau menyadari ada tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam diri kita, dan kita patut untuk menjalankannya. Karena ketika kita menyadari dan menjalankan tanggung jawab itu, tentunya Tuhan dimuliakan. Tuhan berkenan akan hal itu. Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Dan yang kedua, ketika kita menyadari dan menjalankan tanggung jawab itu, maka kita pun akan mengalami apa yang disebut dengan kebahagiaan. Dan kita akan menerima segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita di saat kita berjalan di tengah dunia ini. Saya berdoa kiranya kita boleh terus menyadari dan menjalankan akan tanggung jawab kita masing-masing, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang menolong kami menyadari akan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga Tuhan ingin agar kami boleh menjalankan tanggung jawab itu seturut dengan kehendak-Mu, karena melaluinya nama Tuhan dipermuliakan dan kami pun boleh mengalami berkat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, bagaimanapun dan siapapun kami disadarkan bahwa kami punya tanggung jawab masing-masing dalam hidup kami. Dan Tuhan ingin agar kami menjalankan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, berkati Bapak Ibu di dalam segala aktivitas yang akan dijalani sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.